Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Bagaimana dalam buku ini kita diajarkan untuk pola hidup yang sehat dan yang akan menambah umur kita dan juga mengajarkan kita bagaimana kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptaan. Dari buku ini juga bagaimana kita diajarkan untuk pola hidup yang sehat. Supaya kita ketika tubuh kita sehat, kita akan mempergunakan tubuh kita ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi biarlah dalam setiap kesulitan kehidupan kita, biarlah kita mau selalu datang menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan saja. Di hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-77 dengan judul Biarkan sapi-sapi saja yang mengemil. Untuk itu saya mengundang para keluarga untuk kita sama-sama boleh memberikan waktu kita beberapa menit ke depan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran 31 ayatnya yang ke-14 dengan bunyi, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Mengemil makanan sepanjang hari merusak kesehatan jutaan orang, namun sebagian besar orang mengemil tidak berpikir untuk berhenti sekalipun mereka mencoba mengunyah makanan sehat. Praktik ini dapat membahayakan tubuh dengan memperlambat proses pencernaan, meninggalkan racun-racun dan makanan yang difermentasi di dalam perut, dan usus lebih lama dari yang diperlukan. Tubuh Anda memiliki ritme alami. Salah satu ritme tersebut adalah sistem pencernaan. Setiap kali Anda mengemil, Anda mengganggu proses pencernaan itu. Hal ini ditunjukkan dalam percobaan yang melibatkan 5 orang yang telah direplikasi berkali-kali. Masing-masing peserta makan sarapan normal. Itu membutuhkan rata-rata 4,5 jam untuk mengosongkan perut mereka. Beberapa hari kemudian, kelima orang itu makan sarapan yang sama. Para peneliti kemudian memperkenalkan beberapa variabel. Yang pertama, satu orang makan es krim 2 jam setelah sarapan. Pemakan es krim membutuhkan 6 jam untuk mencerna sarapan sepenuhnya. Jadi baik, dalam pelajaran pada hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus menjaga akan kondisi tubuh kita. Dikatakan di sini kita sebagai umat manusia seringkali ketika kita sudah makan, kita mau saja untuk mengemil. Kita mau mengemil apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat itu enak. Dan dikatakan di sini bahwa mengemil sepanjang hari dapat merusak kesehatan jutaan orang. Tetapi kita sebagai umat manusia seringkali menganggap hal itu enteng. Tapi bagaimana di sini proses penciptaan yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita umat manusia dengan sangat penuh luar biasa, sehingga bagaimana Dia tahu organ-organ tubuh yang Dia berikan dalam kehidupan kita, bagaimana biarlah kita mau selalu menjaga akan setiap tubuh kita ini. Karena ketika tubuh kita sakit, ketika kita mau melayani Tuhan, maka kita tidak bisa untuk melayani Tuhan karena tubuh kita sakit. Tetapi bagaimana di sini diingatkan kita kembali, biarlah kita mau selalu menjaga akan tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Dan juga ditekankan di sini dalam ayat intinya, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan kita suatu inspirasi kembali bagaimana dari makanan dan juga memelihara hari Sabat. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan umat manusia, Dia berhenti pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, hari Sabtu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita umat manusia. Jadi bagaimana hari yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau supaya kita berhenti dan menyucikan satu hari itu. Dari 6 hari pekerjaan kita sudah bekerja dan Dia ingin kita beristirahat pada hari yang ke-7. Dan juga dikatakan di sini bahwa satu orang yang makan es krim 2 jam setelah sarapan. Pemakan es krim membutuhkan 6 jam untuk mencerna sarapan sepenuhnya. Yang kedua, 3 dari kelima orang tersebut ngemil setiap setengah jam setelah sarapan tetapi tidak makan siang. Makanan ringan mereka terdiri dari sandwich, selai kacang, sepotong pei labu dengan segelas susu, dan setengah potong roti oles mentega. Setelah 9 jam mereka masih memiliki makanan sarapan yang belum tercerna di perut mereka. Orang kelima dalam percobaan ini memakan 2 batang permen coklat antara waktu sarapan dan makan siang, serta makan 2 kali lagi di antara makan siang dan makan malam. Di dalam hal ini, lebih dari separuh sarapan tetap berada di dalam perut setelah 13,5 jam. Begitu juga porsi dari makanan-makanan lain yang telah dimakan.
Setiap kali Anda makan sesuatu, Anda mengaktifkan cairan pencernaan yang membantu dalam menghancurkan makanan. Jika Anda memasukkan makanan baru ke dalam perut Anda beberapa jam setelahnya ke dalam proses pencernaan, maka pertama, perut memperlambat kerjanya dan mulai mengelola makanan baru. Jika Anda mengemil sepanjang hari, perut Anda yang kelelahan tidak akan mendapat kesempatan istirahat hingga larut malam. Jadi pelajaran yang sangat penting boleh kita ingat kembali, boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita kembali. Makan terlalu banyak juga tidak sehat untuk kita. Mengemil sepanjang hari juga tidak sehat untuk tubuh kita. Karena di sini Tuhan sudah memberikan organ-organ terpenting untuk masing-masing dengan pekerjaannya masing-masing. Dari dikatakan bahwa ketika kita mengemil sepanjang hari, perut kita akan kelelahan dan juga kita tidak akan mendapat kesempatan untuk istirahat hingga larut malam karena kita mengemil sepanjang hari. Jadi bagaimana juga di sini mengajarkan kita bagaimana untuk pengendalian diri kita masing-masing. Pengendalian diri saya juga diajarkan kepada kita, diingatkan kepada kita. Biarlah kita mempunyai pengendalian diri itu dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mempunyai pengendalian diri, kita melihat segala sesuatu, kita akan sabar. Ketika kita tidak mempunyai pengendalian diri, ketika kita melihat sesuatu, kita akan mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Jadi biarlah pelajaran yang Tuhan boleh berikan ke dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu mengingat itu, biarlah kita praktekkan itu dalam keseharian kehidupan kita. Dan juga dikatakan bahwa sistem pencernaan Anda bukan satu-satunya bagian tubuh Anda yang perlu istirahat. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan hari Sabat. Selama 24 jam, setiap hari ke-7 kita harus beristirahat dari pekerjaan dan kekhawatiran kita. Kita mungkin berpikir bahwa tidaklah masalah jika kita mencuci pakaian, belajar untuk ujian, atau memotong rumput pada hari Sabat. Tetapi itu bermasalah. Hal ini memperlambat proses pemulihan yang telah dirancang oleh Tuhan untuk tubuh dan jiwa Anda. Sangat jelas dikatakan bahwa sistem pencernaan kita bukan satu-satunya bagian tubuh yang Anda perlu istirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita 1 hari untuk beristirahat, yaitu hari ke-7, hari Sabat. Jadi pelajaran ini mengingatkan kita bukan saja organ-organ yang dalam tubuh kita yang perlu istirahat, tetapi bagaimana jiwa kita juga, diri kita juga harus beristirahat. Makanya dikatakan Tuhan memberikan 1 hari khusus untuk kita umat manusia beristirahat. Tetapi bagaimana kita menganggap hal hari Sabat itu adalah hal yang enteng. Dikatakan di sini bahwa tidaklah masalah jika kita mencuci pakaian hari Sabat, dan juga dikatakan kita belajar untuk ujian atau memotong rumput pada hari Sabat, tetapi itu bermasalah. Hal ini memperlambat proses pemulihan yang telah dirancang oleh Tuhan untuk tubuh dan jiwa kita. Ketika 6 hari Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita bekerja sepanjang hari. Kita mungkin mempunyai masalah dalam kehidupan kita. Kita mempunyai kekhawatiran yang sangat berlebihan. Kita mempunyai emosional yang tidak bisa kita kendalikan. Untuk itu di sini dikatakan Tuhan memberikan 1 hari khusus untuk umat manusia untuk beristirahat. Bagaimana Tuhan ingin memulihkan diri kita lewat hari Sabat atau 1 hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu umat manusia ketika bekerja selama 6 hari, maka mereka sudah kelelahan. Makanya Tuhan memberikan 1 hari khusus untuk umat manusia beristirahat, menenangkan jiwa dan pikiran, dan juga memulihkan tubuh dan jiwa kita masing-masing. Dan juga dikatakan di sini bahwa Tuhan tolong beri saya kemenangan atas mengemil dan kemenangan atas melakukan pekerjaan di hari Sabatmu, agar tubuh dan jiwa saya dapat memperoleh istirahat yang memulihkan yang diperlukan untuk dapat menjalankan aktivitas seperti yang Engkau sudah rancangkan. Baiklah, biarlah dalam setiap kesibukan kehidupan kita, biarlah kita juga mau selalu meminta Tuhan untuk menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, janganlah kita lupa untuk serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah kita mau selalu menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau selalu datang di kaki salib Tuhan, menyerahkan setiap beban kehidupan kita yang mungkin 1 minggu sudah kita lewati. Untuk itu hari Sabat yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh menyucikan itu dengan sebaik-baik mungkin, dengan menghormati apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, karena itu adalah baik untuk kita, untuk memulihkan jiwa dan juga pikiran dan tubuh kita. Ya, mungkin ini saja pembahasan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.